Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan ceria meskipun belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini bersama Bunda Dita, kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang wujud benda. Mari kita baca bersama-sama. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Nah, untuk wujud benda sendiri, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Coba kalian perhatikan gambar Dayu dan ibunya sedang memasak di dalam dapur. Ada benda apa sajakah di dalam dapur Dayu? Nah, kamu telah mengamati gambar tersebut. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut. Di sini Bunda memiliki contoh. Untuk benda padat, yang Bunda amati dari dapurnya Dayu adalah panci, kompor, spatula, dan penggorengan. Nah, jika anak-anak menemukan yang lain, boleh dituliskan sekalian ya. Kemudian untuk benda cair. Benda cair yang Bunda amati ada air, minyak goreng, maaf itu sebenarnya minyak goreng ya, kemudian cuka dan saus. Sedangkan untuk benda gasnya adalah uap air dan gas. Ketika memasak, kita sekarang menggunakan gas. Nah, gas itu termasuk dari benda gas. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan 3 wujud benda tersebut. Nah, tadi kan sudah Bunda jelaskan. Kira-kira apa saja 3 wujud benda? Iya, pinter. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini boleh ditulis nggak urut nggak apa-apa. Akan tetapi disebutkan 3-tiganya ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Di sini Bunda memiliki contoh meja, kursi, buku, piring, dan gelas. Jika adik-adik punya contoh yang lainnya, boleh ditambahkan. Disebutkan 2 saja sudah boleh. Sedangkan yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Di sekitar Bunda ada air, kecap, saus, bensin, minyak goreng, dan madu. Itu merupakan contoh benda cair. Sedangkan yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Ada udara, oksigen, dan asap. Itu merupakan contoh benda gas di sekitar Bunda. Nah, kalau balon apakah termasuk gas atau berbentuk benda padat? Nah, untuk balon sendiri bentuknya menggunakan benda padat, akan tetapi untuk yang berada di dalam balon tersebut adalah benda berwujud gas. Jadi balonnya berbentuk benda padat, sedangkan udara yang di dalamnya terdapat isi gas, seperti itu ya. Nah, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Nah, yang di gambar itu alat transportasi apa anak-anak? Iya benar, yang di dalam gambar adalah sepeda motor. Bunda setiap hari juga naik sepeda motor ketika ke sekolah. Tahukah kamu termasuk dalam wujud benda apakah motor itu? Iya pintar, motor termasuk benda padat. Sedangkan biasanya bensin yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor adalah bensin yaitu
termasuk benda cair, pinter. Sedangkan kemudian di knalpot biasanya mengeluarkan asap. Nah, asap itu termasuk benda gas. Iya, pinter. Nah, selanjutnya pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Di situ ada rumah Edo, ada kebun binatang sama rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan yang menyatakan jarak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, seperti yang pembelajaran sebelumnya, kita pecah terlebih dahulu ya. 5 km sama 300 meter. Jika pada pembelajaran kemarin kita mempelajarinya adalah satuan cm dan meter, kali ini kita akan mempelajari satuan kilometer dan meter. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa 1000 meter sama dengan 1 km, sedangkan 1 km sama dengan 1000 meter. Ketika 5 km lebih dari 300 meter, ditulisnya adalah 5 km ditambah 300 meter. Kemudian, jika pertanyaannya adalah meter, tetap ingat fokus pada pertanyaannya, berarti yang kita ubah hanya kilometer. Jika 1000 meter sama dengan 1 km, berarti jika 5 km sama dengan 5000 meter. Iya, pinter. Jadi, 5 km plus 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Untuk soalnya selanjutnya, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, tetap ingat, fokus pada pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Jika dipecah adalah 1000 meter ditambah 523 meter. Iya, pintar. Nah, kalau 1000 meter adalah 1 kilometer, berarti tinggal ditulis 1000 meter adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan bentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, di situ ada sekolah, ada pasar, ada kantor pos, ada rumah sakit, ada rumah Siti dan rumah Udin. Nah, pertanyaan yang pertama, rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti ke sekolah itu memiliki jarak 5 km 100 meter. Dirubah ke dalam apa? Di pertanyaannya adalah dirubah ke kilometer dan meter. Jadi, kalau 1 km sama dengan 1000 meter, maka 5 kali 1000 meter untuk dijadikan meter. Dan 100-nya tetap ya, jadi 5000 meter ditambah 100 meter. Maka jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5100 meter. Sedangkan pertanyaan yang kedua, yaitu rumah Udin ke kantor pos, yaitu membutuhkan 2 km 850 meter. Nah, jika dipecah menjadi 2 km ditambah 850 meter. Seperti biasanya, 2 km berarti kalau dikali 1000 menjadi 2000 meter ditambah 800 meter. Maka jawabannya adalah, itu seharusnya 2850 meter. Oke, untuk yang nomor 3, rumah Siti ke rumah Udin yaitu 6 km 350 meter. Maka dipecah dulu menjadi 6 km ditambah 350 meter. Maka 6 kali 1000 yaitu 6000 meter ditambah 350 meter. Hasilnya 6350 meter. Nah,
Untuk soal selanjutnya nomor 4 dan 5 silakan dikerjakan sendiri nggih. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, di situ ada pesawat. Untuk mengukur ketinggian pesawat tadi menggunakan altimeter. Iya, pintar. Untuk pesawat A tingginya yaitu 3000 meter, sedangkan untuk pesawat B tingginya 4325 meter. Nah, berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Masih ingat anak-anak bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 1000 meter ada 1 kilometer. Jadi kita merubah 3000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kalau dirubah berarti 3000 dibagi dengan 1000. Iya, berarti jawabannya adalah 3 kilometer. Pintar. Sedangkan yang kedua, berapa ketinggian pesawat D dalam satuan kilometer? Pesawat B ya, memiliki ketinggian 4325 meter. Jika dijadikan kilometer dan meter, maka 4000-nya ditambah 325 meter. Dipecah dulu ya, 4000 meter ditambah 325 meter sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik meter. Seperti biasa, 4000 dibagi 1000 terlebih dahulu untuk merubah meter menjadi kilometer, yaitu 4 kilometer, sedangkan satuan meternya tetap 325. Maka jawaban ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer adalah 4 kilometer 325 meter. Pintar. Sedangkan soal yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Ingat anak-anak, jika pertanyaannya perbedaan, maka harus dikurangi. Iya, 4325 meter atau 4 km 325 meter dikurangi 3 km. Maka 325 dikurangi 0 ya, karena satuan untuk pesawat A memiliki 0 meter, jadi tetap 325, sedangkan 4 dikurangi 3 yaitu 1 km. Maka jawabannya adalah 1 km 325 meter. Nah, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut ini, gerakan angin sepoi-sepoi bergerak lemah dari kiri ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat dari kiri ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Selamat mencoba! Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita telah menyelesaikan video pembelajaran tema 3 aneka benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan ceria meskipun belajar dari rumah. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.